Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun dengan mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu Advent keempat, merupakan minggu terakhir dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita setiap hari, terdapat berbagai kata-kata inspiratif yang mungkin sering kita dengar atau bahkan kita gunakan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi berbagai pergolakan, permasalahan, cobaan, dan lain sebagainya. Contoh kalimat-kalimat inspiratif. Yang pertama, kunci utama menghadapi cobaan adalah sabar, ikhlas, karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kesanggupan manusia. Berikutnya, Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu karena sebuah alasan, dan jika dia meninggalkanmu, itu karena sebuah alasan yang lebih baik. Allah sanggup mengubah keraguan hatimu menjadi pengakuan iman yang tegas. Demikian kata-kata inspiratif yang menjadi contoh dari sekian banyak kata-kata atau kalimat inspiratif lainnya. Kata-kata inspiratif yang digunakan untuk menguatkan diri, memampukan diri, atau menyemangati diri, dan alasan lainnya. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama, Daud
yang sebelumnya adalah seorang penggembala kambing domba, dipanggil oleh Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Allah menuntun, membimbing, dan mengantar Daud hingga memperoleh kedudukan yang tinggi seperti yang ada di bumi. Daud mendapat keselamatan dari berbagai mara bahaya, dari berbagai ancaman musuh, dan memperoleh kenyamanan. Singkatnya, Daud memperoleh kejayaan dari Allah. Kejayaan yang dialami oleh Daud membuatnya ingin membangun rumah Allah yang megah, karena ia tahu bahwa Allah telah membimbingnya. Tetapi Allah hadir melalui Natan untuk mengingatkan kepada Daud bahwa bukan Daud yang membuatkan rumah untuk Tuhan, tetapi Tuhan yang telah membuat Daud menjadi raja besar dan hebat. Tuhan yang telah membangun rumah untuk Daud. Dari pengalaman Daud ini mau menunjukkan bahwa dalam sejarah keselamatan, Tuhan Allah yang berkarya lebih dahulu dan bukan manusia yang merasa berjasa kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, Lukas mengisahkan kepada kita tentang sikap Maria ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar sukacita. Maria menunjukkan sebuah sikap kesederhanaan melalui sikapnya dan jawabannya. Ia pasrah dan taat akan kenyataan yang ia hadapi. Sejak dahulu, orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib. Karena itu, siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, pasti mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dalam budaya Yahudi tempat Maria hidup, hukumannya dirajam batu karena dianggap berzina. Maria menghadapi sebuah persoalan yang sangat besar dalam hidupnya. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya memberitakan bahwa ia akan mengandung, Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria merasa takut. Ia pasti bergolak secara mental. Apa kata orang dan pembelaan apa yang akan disampaikannya? Tetapi malaikat itu mengatakan, "Jangan takut." Dan Maria memilih untuk taat atas berita itu. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tidak menolak, tetapi menerimanya sebagai hamba Tuhan, dengan sepenuhnya berserah kepada Allah. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya berkuasa menolong dan melindunginya. Maria mengubah sebuah ketakutan dalam dirinya menjadi pengakuan iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah, tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit, apalagi berada pada situasi yang sulit atau tidak mendukung. Tetapi sesungguhnya Maria telah menunjukkan bahwa setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Maria telah menunjukkan sebuah pengalaman iman yang sangat luar biasa. Ia menunjukkan nilai spiritualitas hamba. Sikap hamba itu ia tunjukkan dengan taat dan pasrah. Ketaatan dan kepasrahan dari Maria inilah yang menjadikannya teladan untuk kita. Kita hendaknya juga memberikan diri kita kepada Dia yang memanggil dengan pasrah dan taat.
pasrah dan taat, bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan. Seperti Maria yang melakukan kehendak Allah, yaitu menerima kehadiran anak manusia melalui ia sebagai seorang ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu Advent keempat ini, mari kita taat dan pasrahkan diri kita kepada Tuhan yang telah memanggil kita melalui tugas kita setiap hari. Taat dan pasrah seperti yang telah dilakukan oleh dua tokoh pada hari ini, Daud dan Maria. Karena segalanya sudah terpenuhi, sebab kita semua akan beroleh rahmat atau anugerah dari Allah. Sekali lagi, Allah sanggup mengubah keraguan hatimu menjadi pengakuan yang tegas. Amin.